Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar Anda pada hari ini? Semoga kalian tetap semangat dalam menjalani aktivitas hari ini. Di sini kami telah menyiapkan informasi untuk Anda mengenai apa itu replikasi, transkripsi, dan translasi DNA. DNA atau deoksiribosnucleic acid adalah asam nukleotida, biasanya dalam bentuk heliks ganda yang mengandung instruksi genetik yang menentukan perkembangan biologis dari seluruh bentuk kehidupan sel. Penyusun DNA. DNA merupakan polimer. Tiap-tiap monomer yang menyusun polimer ini adalah nukleotida yang terdiri dari 3 elemen, yaitu fosfat, gula deoksiribosa, dan basa nitrogen. Gula dan fosfat dari nukleotida seluruhnya sama, tetapi nukleotida dapat dibedakan menjadi 2 kategori, yaitu purin dan pirimidin. Purin terdiri dari adenin dan guanin, sedangkan pirimidin terdiri dari timin dan sitosin. Adenin berpasangan dengan timin yang dihubungkan melalui 2 ikatan hidrogen, sedangkan guanin berpasangan dengan sitosin yang dihubungkan melalui 3 ikatan hidrogen. Replikasi merupakan proses perbanyakan bahan genetik, DNA dan RNA. Terdapat 3 hipotesis replikasi DNA, yaitu semi-konservatif model, konservatif model, dan dispersif model. Semi-konservatif model dari satu DNA induk menjadi 2 buah rantai tunggal yang masing-masing rantai tunggal akan berpasangan dengan rantai DNA baru dan membentuk DNA baru. Konservatif model dari satu DNA induk akan tetap menghasilkan DNA induk tetap utuh dan sepasang DNA baru secara utuh juga. Dispersif model dari satu DNA induk menjadi rantai yang terputus-putus dan akan berpasangan dengan DNA baru secara selang-seling, kemudian membentuk DNA baru. Titik awal replikasi atau origin of replication yang memberikan sinyal kepada enzim helikase untuk menempel dan membuka rantai ganda DNA. Kemudian, pada bagian dalam terbentuk replication fork atau garpu replikasi. Setelah itu, enzim single strand binding protein atau SSB akan mempertahankan rantai tunggal DNA yang sudah terpisah agar tidak menyatu kembali dan template dapat digunakan untuk membentuk untai DNA baru. Kemudian, datang enzim primase yang akan mensintesis protein primer sebagai substrat dalam reaksi polimerasi. Kemudian datang enzim DNA polimerase yang akan membuat untai DNA baru dengan cara memanjangkan rantai nukleotida dari ujung 5 aksen ke ujung 3 aksen. Untaian DNA baru tersebut disebut leading strand. Dan pada untaian bawah disebut lagging strand. Kemudian pada untaian bawah, enzim DNA polimerase akan membentuk untai DNA baru yang sedikit yang disebut fragmen Okazaki. Kemudian, enzim primase akan datang dan mensintesis RNA primer pada untaian bawah. Kemudian, enzim DNA polimerase akan memanjangkan rantai nukleotida dari ujung 5 aksen ke ujung 3 aksen. Setelah terbentuk 2 DNA baru, enzim exonuklease akan memotong RNA primer pada 2 DNA baru. Kemudian akan diisi lagi oleh enzim DNA polimerase. Kemudian datang enzim DNA ligase yang akan menyambungkan bagian rantai tunggal DNA baru. Setelah itu, terbentuklah 2 rantai untaian DNA baru. Proses pembentukan protein disebut dengan sintesis protein.
Sintesis protein merupakan segala aktivitas metabolisme, reproduksi sel, pertumbuhan dan perkembangan organisme yang dipengaruhi oleh enzim dan hormon. Fungsi protein dibagi menjadi 3. Yang pertama, sebagai transport zat, yang kedua pembentukan enzim, dan yang ketiga berperan dalam kekebalan tubuh. Sintesis protein dibagi menjadi 2 proses, yaitu transkripsi dan translasi. Transkripsi merupakan proses pembuatan salinan mRNA dari DNA, sedangkan translasi merupakan proses penerjemahan mRNA menjadi protein. Secara singkat, sintesis protein merupakan proses perubahan DNA menjadi RNA, kemudian RNA berubah menjadi protein. Proses transkripsi terjadi pada nukleus, yang dimana transkripsi memiliki 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Saat transkripsi DNA yang terkandung dalam nukleus akan dihampiri oleh RNA polimerase. Inisiasi terjadi pada saat RNA polimerase melekat pada daerah promotor gen. Pada saat itu, RNA polimerase akan membentuk mRNA pada cetakan DNA template. Basa nitrogen antara DNA dan mRNA akan saling berikatan, seperti adenin akan berikatan dengan urasil, timin akan berikatan dengan adenin, guanin akan berikatan dengan sitosin, dan sitosin akan berikatan dengan guanin. RNA polimerase akan mengarahkan pembacaan dari arah 5 aksen menuju ke 3 aksen. Proses ini dinamakan dengan elongasi. Transkripsi akan berakhir saat RNA polimerase sampai pada daerah terminator. mRNA yang terbentuk mengandung 3 basa nitrogen yang disebut dengan kodon. mRNA atau kodon akan meninggalkan nukleus melalui pori-pori nukleus menuju ke sitoplasma untuk memulai translasi. Selanjutnya adalah proses translasi. Berikut merupakan mekanisme translasi. Translasi merupakan proses untuk menerjemahkan mRNA menjadi protein, yang dimana translasi terjadi pada ribosom. Pada mekanisme translasi, terdapat mRNA atau messenger RNA yang berperan sebagai cetakan untuk pembuatan protein, yang dimana mRNA mengandung 3 jenis basa nitrogen yang dapat disebut dengan kodon. 3 jenis basa nitrogen terdiri dari A, U, G, atau dapat disebut juga dengan kodon start. Setelah menemukan start kodon, tRNA akan membawa asam amino dan antikodon yang akan menempel pada kodon mRNA. Pada setiap tRNA mengandung basa nitrogen yang sesuai dengan basa nitrogen kodon mRNA, yang dimana kodon tRNA yaitu AGA, sedangkan kodon mRNA yaitu UCU. Pada translasi, mRNA dan tRNA kodonnya saling berikatan. Setelah melalui masa translasi, tRNA akan membawa asam amino dan antikodon sehingga menempel pada mRNA. Kemudian terbentuk pita peptida. Setelah terbentuk pita peptida, akan terbentuk rantai asam amino yang akan menghasilkan polipeptida atau yang dikenal sebagai protein.